بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saimin wal saimat rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa hari ini kita berada di hari ke-18 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita dari satu Ramadan sampai nanti di bulan Syawal dicatat oleh Allah menjadi amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dari salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Tentu tuan-tuan dan puan-puan sudah mendapatkan beberapa ilmu yang datang dari para guru, para alim, para ulama yang bisa menyertai perjalanan aktivitas di siang hari keluarga besar PT Trakindo Nusantara. Pada siang hari ini saya hanya mengulang dengan satu kalimat yang sudah Bapak Ibu hafal, yaitu surat 2 ayat 183. Kalimat ini kalau kita tadabbur Al-Quran lebih dalam, sungguh beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ini dikhususkan kepada orang-orang beriman, tidak kepada manusia, tidak kepada orang Islam, tapi kepada orang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang-orang yang mengikuti keinginan atau kemauan Allah. Siapa orang-orang beriman itu? Orang yang mencintai Allah karena dia tahu dia datang dari Allah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Lanjutan ayat, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu menahan. Orang yang bisa mengikuti maunya Allah, mengikuti keinginannya Allah, adalah orang-orang yang diberi Rahman, Rahim, kasih dan sayang oleh Allah, tunduk mengikuti keinginan dan kemauan Allah. Ketika orang yang dikasihi atau dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah, maka perintah apapun dari Allah Rabbul Alamin dia selalu tunduk dan patuh. Padahal sebagai manusia mereka sudah diperintahkan oleh Allah untuk makan siang dan malam. Tapi ketika datang 1 bulan dalam 1 tahun itu, mereka semua tunduk mengikuti keinginan Allah. Ketika orang yang mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan energi-energi langit menemaninya. Energi-energi ruhiyah yang menjaga ruhnya sekaligus merawat raga atau jasmaninya. Sehingga ketika orang beriman tadi tunduk kepada Allah,
dia sudah menemukan energi yang sangat dahsyat. Apalagi itu ditentukan oleh Allah dalam waktu 1 bulan yang dia lakukan dari 1 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan. Tidak ada sedikit pun beban, kecuali dia happy, dia enjoy, dia bahagia melakukannya. Oleh karena aku melakukan keinginan Allah kepada jiwaku agar keseharian atau di malam hari saya mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis qudsi menyebutkan kepada kita, riwayat Bukhari, kullu amali bani Adam, segala amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Baca Quran untuk dirinya sendiri, sholat untuk dirinya sendiri, umroh, haji, infak, sedekah untuk dirinya sendiri. Ila lahu siyam, kecuali ibadah puasa itu untukku. Wa ana adzabih, ibadah puasa itu untuk aku yang langsung membalasnya. Nah, ketika orang yang dikasih rahman oleh Allah, dikasih rahim oleh Allah, mereka menjemput ini, menahan itu menjadi kekuatan besar agar dia tidak bimbang, dia tidak galau, dia tidak merasa terbeban, tapi dia menikmati bahwa menahan itu adalah energi langit untuk mengukur jiwa atau rumah besar yang namanya hati ini, patutkah kepada Allah atau tidak. Sehingga mereka ketika patut kepada Allah, dia membawa jiwanya, dia membawa raganya bahwa ini kebaikan yang tidak akan ditemukan dalam waktu sepanjang hari dalam 1 tahun, tapi hanya 1 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga sebagai orang beriman, dia memanfaatkan peluang itu semaksimal mungkin, tidak saja menahan, tapi dia mengimani rukun Islam secara total sebagai keyakinan dia tentang hadirnya rukun. Dia mengimani rukun Islam secara total, dan dia akan meyakinkan keimanan rukun iman menjadi energi dia pada 1 bulan itu. Kalau hanya sekedar makan tidak menahan saja, tidak pas. Harus ditemani dengan sholat, ditemani dengan baca Quran, ditemani dengan infak, ditemani dengan sedekah, dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwa bulan yang paling panjang silaturahminya adalah bulan Ramadan. Dan itu seluruh masyarakat dunia. Ada orang umroh tapi hanya itu di Mekah, Madinah. Ada orang haji Mekah, Madinah. Tapi Ramadan silaturahmi sepanjang hari di setiap lingkungan di dunia. Sehingga ada pejabat, ada yang punya pangkat, ada yang punya kekuasaan. Ketika dia datang ke masjid, mereka bertemu dengan orang yang berbeda-beda, sehingga mereka berjumpa dengan silaturahmi itu. 1, dia sudah menahan. Yang kedua, tunduk pada keinginan Allah. Dan yang ketiga adalah dia bertemu dengan orang yang berbeda-beda di bumi untuk dapat mencerdaskan jiwanya dan mencerdaskan hatinya, sekaligus membuat jasmaninya bahwa dia tidak beban di atas muka bumi. Kalau di bulan-bulan yang lain, kalau dia jiwanya terjaga dengan energi menahan, maka dia pasti membawa suasana Ramadan itu ke bulan Syawal, bulan berikutnya, sampai dia berjumpa dengan Ramadan itu. Energi Ramadan membuat dia menjadi manusia yang benar-benar la'allakum tattaqun. Terus kenapa Allah beri puasa ini kepada orang beriman dengan kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum? Perbuatan ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sukses pada masa lalu. Puasa seperti ini sudah diimani oleh orang-orang sukses pada masa lalu. Siapa orang sukses pada itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin. Sehingga orang-orang sukses pada masa lalu itu, sebagian di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita puasa sepanjang tahun? Rasul menjawab, kita ini manusia. Sebagai manusia,
lakukan perintah yang inti. Tapi kalau ingin membuat puasa itu menjadi baik pada perjalanan rohani dan jasmanimu, lakukanlah Senin Kamis atau ikutilah puasa Nabi Daud. Atau ada puasa-puasa lain 13, 14, 15. Nah, tujuannya adalah pertama, mendorong manusia untuk mengekang hawa nafsu, kemalasan, kebodohan, prasangka buruk yang menjadi energi buruk bagi jiwa orang-orang beriman. Saya tanya begini ke antum semua. Ini tes dulu. Pengumuman Direktur PT Trakindo Indonesia tahun ini, antum tidak dapat THR. Coba jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Pasti ada di ruangan sendiri. Saya sudah kerja, ditaruh di Papua, ditaruh di Aceh, di Kalimantan, pulang, masa tahun ini tidak ada THR? Tapi bagi orang yang tadi energi imannya tinggi, ketika pengumuman hari ini pas jam 5 sore bahwa tidak sudah lihat di internet masing-masing, di HP masing-masing sudah ada pengumuman, ternyata tidak ada pengumuman dapat THR. Pagi-pagi dia datang di kantor terlebih dahulu, mencari direktur dan bilang sama direktur, "Assalamualaikum Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bahagia karena antum selaku direktur mengumumkan kita tidak dapat THR." Ada yang begitu. Apa yang dia pikirkan? Yang dia tanamkan dalam keyakinannya bukan direktur utama, bukan pemberi rizki. Yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia kerjanya dengan baik, tapi pendekatan dengan Allah, ketaatan kepada Allah itu kurang. Yang harus menjadi hak dia, tapi ditunda oleh Allah, bukan untuk sekarang, beberapa waktu kemudian. Sehingga energi menahan itu membuat kita membesarkan diri kita, mendewasakan keadaan hidup kita, sehingga kita kemana-mana kita tetap enjoy, kita tidak ada beban kecuali menikmati. Itu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nilai silaturahmi antara batiniah dan jasmaniah di tengah-tengah perjalanan hidup, sehingga kita tidak ada beban. Dulu saya pernah tanya bapak-bapak, senangkah punya istri cerewet? Ada yang tidak mau, ada yang pura-pura mau. Senangkah ibu-ibu punya suami yang galak? Ada yang pura-pura tidak terima, ada yang pura-pura juga pura-pura mau. Tapi ketika melihat yang buruk itu menjadi sesuatu yang membuat kita prasangka buruk, padahal yang buruk menurut pandangan kita itu menurut Allah adalah kebaikan besar untuk menemani jiwa kita menjadi hidup. Sehingga tadi energi menahan, dia marah, sabar, menahan itu membuat kita kuat. Dia galak kepada istri yang menahan itu energi kuat untuk dia menahan bahwa saya sedang menghadapi badai yang diuji oleh Allah Rabbul Alamin, yang saya tidak ketemu 1 hari 2 hari, tapi sepanjang perjalanan kami masih ada di atas dunia, ujian ini menjadi kekuatan kepadaku untuk melatih. Sudah cukup kepuasaku selama ini. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah menjadikan puasa itu menjadi energi rohani yang paling cerdas, yang paling mencerahkan. Seperti bapak-bapak jalan naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada orang nyerempet, spion sebelah kirinya atau kanannya patah. Ada yang bisa kasih jawaban di saya? Apa jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu? Bapak sudah berada di jalan yang benar. Apa jawaban? Ini bapak sudah bawa mobilnya benar, tiba-tiba ada motor nyerempet sehingga spion sebelah kirinya patah. Apa respon bapak-bapak dan ibu? Yang jelas dari survei yang dilakukan, jawabannya tidak seperti nilai puasa yang dia bawa. Brengsek, kurang ajar, sontoloyo. Apalagi dia orang Indonesia Timur, kebun binatang itu di lisannya. Tapi ketika ada orang yang menahan, energi puasa itu ada pada dirinya, tabrakan patah kaca spionnya, dia berhenti sebentar, turun,
walaupun orangnya menabrak masih ada di situ. Dia ambil kaca spion yang patah, lalu mendekati orang yang menabrak mobil spion yang patah tadi. Dia bilang, "Mas, saya minta maaf kalau saya bawa mobil saya pelan. Saya minta maaf kalau saya bawa motor saya pelan." Lalu dia angkat tangan dan dia bilang, "Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami berdua, maafkan kami berdua." Lalu dia bilang kepada orang yang menabrak spionnya atau motornya tadi, "Saya tahu abang atau mas pekerjaannya terburu-buru sehingga akhirnya menabrak mobil motor saya. Silakan lanjutkan perjalanan." Sudah tidak ada lagi prasangka lain kecuali menahan, membesarkan jiwanya bahwa inilah cara Allah mengujiku. Jangan gara-gara ke benda ini mengotori energi menahan dan kecerdasan bagi orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau terganggu nanti, terganggu sholat ibu bapak, terganggu hidup bapak ibu, sujud bapak ibu terganggu, ruku bapak ibu terganggu, karena yang bapak ibu pikirkan Allahu Akbar, brengsek itu orang. Cicilan mobil berguna sudah ditabrak. Allahu Akbar, spion mobil kantor lagi, aduh gaji saya dipotong lagi. Hal-hal kecil itu membuat kita seakan-akan tidak terbang dengan Ramadan, tapi kita makin rendah di bumi. Olehnya itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadikan Ramadan dengan energi langit untuk kita, untuk membuat kita menjadi manusia. Atau bahasa orang Papua begini, puasa itu sebenarnya cara Allah mendidik orang bumi menjadi orang langit. Cara Allah mencerdaskan orang di bumi supaya dia menjadi malaikat, sehingga kepedulian ada di sana, ketundukan ada di sana, hawa nafsu sudah hilang. Yang ada adalah bicara tentang dia akan bertemu dengan Rabbul Alamin, sehingga aktivitas hidupnya jalan, tapi aktivitas hidup itu menjadi energi iyyaka na'budu tanpa mengharapkan wa iyyaka nasta'in. Karena dia sudah tahu bahwa sesiapa yang terbiasa dengan iyyaka na'budu, Allah akan menemaninya dengan wa iyyaka nasta'in. Karena ada orang ingin membutuhkan wa iyyaka nasta'in, baru dia maju ke iyyaka na'budu. Saya mau naik pangkat di Tetrakindo, maka saya harus tahajudnya khusyuk. Allahu Akbar. Setelah dia dapat, sudah tidak khusyuk lagi. Padahal tidak. Yang diperlukan adalah energi iyyaka na'budu itu di mana saja. Rumah, kantor, iyyaka na'budu. Rumah, kantor tetap puasa, iyyaka na'budu. Aktivitas seperti biasa di kantor, iyyaka na'budu. Sehingga kekuatan-kekuatan iman itu membawa dia bahwa bukan nilai dunia yang dia cari, tetapi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa iyyaka nasta'in akan menemani dia dari waktu ke waktu. Konsep itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Fatihah sebagai attitude, sikap, mentah, agar setiap orang dalam hidup itu berpacu sebagai tawaf. Rumah ke kantor itu tawafnya dia. Tawaf berarti dia sedang beribadah. Jangan mengotori tawaf itu, jangan mengotori ibadah itu. Sehingga energi tawaf kita menjadi rahmat yang bertambah-tambah dalam proses perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puasa sahur di Jakarta, tiba-tiba terbang ke Timika, ada keuntungan 2 jam, buka puasa lebih dahulu. Terus sahur di Papua, terbang ke Jakarta, nah, tahan 2 jam lagi. Silaturahmi yang menguntungkan, sehingga melatih kita dengan energi yang sangat luar biasa. Dan rahasia puasa ini sebenarnya kalau dikemukakan oleh para ilmuwan kedokteran, seandainya kita ini mau puasa 1 hari, tidak, tubuh ini sehat walafiat selalu. Karena di saat kita berpuasa ada zat yang tidak disiapkan oleh lambung, tapi dia menjadi kotoran-kotoran pada dinding-dinding lambung, itu yang dimakan oleh
pengolah lambung, akhirnya yang tadi menjadi penyakit berubah menjadi sehat walafiat. Dan itu rahasia Allah yang Allah akan ungkapkan kepada kita nanti saat kita menemukan pintu surga daripada bulan Ramadan itu sendiri. Maka itu bantuan dan kemampuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa jagalah baik-baik. Karena ada orang yang puasa siang, malam dia tidak tarawih. Ada orang yang buka puasa bersama tapi dia tidak sholat. Dia hanya bukber saja, tarawih dia tidak. Bahkan ada cuma puasa tapi tidak mau kerjanya, karena puasa itu mendatangkan amal ibadah, maka dia tidur dari pagi sampai buka puasa baru bangun. Nah, itu juga tidak boleh. Tapi begitulah agama Islam mendidik kita untuk memanfaatkan puasa. Kita tidak tahu Allah mempertemukan puasa dengan kita sebagai silaturahmi yang membuat kita berlapang-lapang memperbaiki keadaan hidup kita yang kurang menjadi baik. Memandang yang baik, mendengar yang baik, membaca yang baik, melihat yang baik, melangkah yang baik, menyempurnakan yang kurang menjadi baik, sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi baik. Terakhir, saya ulang kembali di tempat ini bahwa ada seorang perempuan Katolik namanya Naomi. Rambutnya juga seperti Ustaz Fadlan keribu, seperti pohon beringin. Setiap kali saya ke kampung, Naomi ini melihat saya bawa buku Iqra, dan dia lihat hurufnya seperti itu, dan dia bilang, "Pak Ustaz, bagaimana mungkin saya bisa baca huruf yang keriting seperti rambut saya?" Saya bilang, "Naomi, ini huruf Anda lihat dia keriting, tapi ketika sekali baca dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala 10 energi kehidupan. Dibanding rambut kita yang keriting, tidak ada energi apa-apa kecuali memberatkan kepala kita." Dia bilang, "Kalau begitu saya tidak mau baca." Saya datang kedua kali lagi, dia bilang, "Kau lagi yang datang bawa buku ini." Dia tidak mau. Subhanallah, begitu saya datang yang ketiga, bagaimana kalau saya masuk Islam dengan perjanjian? Saya bilang, "Perjanjian apa?" "Saya masuk Islam, kalau saya tidak bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 tahun, saya kembali ke agama saya." Saya bilang, "Oke, saya yakin kau tidak akan kembali ke agamamu lagi setelah kau masuk Islam untuk belajar Quran." Tepat 59 tahun jam 4 sore dia syahadat. Setelah dia syahadat, saya suruh ustazah kasih bersih tubuh badan dia, kasih mandi junubnya. Besok pagi usia 1 hari di 60 tahun, mulai 8 jam memperkenalkan alif, ba, ta, sa sampai ya. 8 jam itu dia ulang-ulang, dia mengenal sampai dia kuasai. Hari kedua di usia 60 tahun mulai dibunyikan a, ba, ta, a, saja sampai 8 jam. Masuk hari ketiga usia 60 tahun mulai a, i, u, ta, ti, tu, ta, ti, tu sampai 8 jam. 1 minggu kemudian, 1 pekan kemudian sudah bisa baca buku itu. 2 minggu kemudian mulai masuk ke tajwid makhraj. Dan alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian ada acara MTQ tingkat kampung yang dibuat oleh anak-anak remaja masjid. Naomi ikut masuk MTQ. Alhamdulillah dapat juara harapan 4. Setelah itu selang 1 bulan kemudian ada MTQ tingkat kecamatan, dia ikut dapat juara 3. Setelah dapat juara 3 dia bilang begini, "Saya masuk agama ini bukan karena lomba-lomba agama itu. Saya masuk agama ini karena ibadah, dan niat saya sudah mencari baca Quran, maka usia 61 tahun saya akan menghadiahkan agama baru saya dan jiwa raga saya dengan
hatam Quran di usia 61 tahun sebanyak 117 kali. Begitu masuk usia 62 tahun, dia bikin spanduk besar di depan rumahnya. Fotonya dia tadi tidak pakai jilbab, sekarang pakai kerudung. Tulis itu, hari ini usia saya 62 tahun, saya akan hadiah agama baru saya, jiwa raga saya dengan hatam Quran dalam usia 62 tahun sebanyak 177 kali. Begitu dia masuk usia 63 tahun, dia ganti lagi spanduk, dia tulis di depan, saya akan menghadiahkan agama baru saya, jiwa raga saya di usia 63 tahun dengan hatam Quran sebanyak 217 kali. Begitu dia baca ke 217 kali, minal jinnati wan nas Allahumma arhamni bil Quran, Allah menjemputnya dengan sempurna. Subhanallah, baru 3 tahun menjadi seorang muslimah, dia mengimani Quran. Baru puasa 3 tahun, baca Quran sepanjang hidup dalam Islam, dan Allah menghibur dia dengan meninggal dalam keadaan membaca kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita sudah 18 hari, berapa kali hatam? Kembalikan kepada jiwa raga kita masing-masing. Semoga Allah mengampuni kita semua, Allah berkahi kita semua. Mari kita sama-sama bertasbih 3 kali, dan saya pimpin dengan doa semoga Allah berkahi kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang menguatkan segala yang patah dan putus, wahai yang menghibur segala yang sedih, ya Allah, dengan segala ridha dan rahmat darimu, Engkau kumpulkan kami keluarga besar PT Trakindo Indonesia di tempat ini. Saya kira ini menjadi kebaikan bagi kami, anak-anak hamba-Mu, ya Allah. Jadikan tempat ini menjadi saksi kelak di hadapan-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Melalui wadah PT Trakindo, kami dapat menyambung hubungan kami dengan Engkau, ya Rabb. Tapi hubungan kami dengan sesama pun akan kami jaga, ya Rabb. Sekira Ramadan ini menjadi sarana untuk kami meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada-Mu, ya Rabb. Ucapkan hidayah itu untuk kami. Dan jika kami datang dengan dosa, maksiat, kejahatan yang pernah kami lakukan, Anta Qahar, Anta Ghafar, Jalla-Jalalu, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni saudara kami semua, ya Allah. Ampuni pimpinan kami, ya Allah. Ampuni kami keluarga besar PT Trakindo Indonesia, ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang dapat mendidik kami, mengarahkan kami, mencerdaskan kami, mencerahkan kami untuk meningkatkan ketakwaan kepada-Mu. Irhamana ya arhamar rahimin. Maafkan kami jika kami salah, hilaf, keliru selama ini, dan bawalah kami dalam telaga Al-Kautsar di saat itu sudah Engkau buka untuk kami.
terimalah ibadah saum kami, sholat kami, baca Quran kami, qiyamul lail kami, zakat, infak, sedekah, wakaf kami, dan jadikan kami di bagian golongan orang-orang kanan dalam perjalanan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika lillahi amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin yang bisa disampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.